Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berbicara soal perang, telah terjadi ribuan perang bahkan lebih yang pernah terjadi di muka bumi ya. Dari deretan perang yang telah terjadi, hampir seluruhnya memiliki kesamaan. Salah satunya adalah terdapat tokoh yang memimpin di sana. Sejarah mencatat terdapat banyak jenderal perang yang namanya sedemikian harum. Tidak hanya menjadi role model, kiprah mereka benar nyata mampu mengubah sejarah. Nah, berikut ini adalah deretan jenderal paling terkenal sepanjang sejarah. Ya, mereka bisa dibilang paling mematikan di antara jenderal yang lain. 1. Khalid bin Walid. Bangsa Barat boleh saja hampir tidak pernah mendengar namanya ya. Namun bagi masyarakat Muslim, Khalid bin Walid merupakan jenderal paling sukses sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, Ibnu Walid tidak pernah kalah satu kali pun dalam berbagai pertempuran yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, ia juga mampu membawa wilayah Islam untuk pertama kalinya mengadakan ekspansi besar-besaran. Khalid bin Walid tercatat kerap terlibat dalam peperangan hebat. Misalnya saja mengalahkan pasukan bangsa Bizantium yang diceritakan dalam sejarah nyaris tidak dapat disentuh pasukan manapun. Beberapa kali pasukan Muslim mengalahkan mereka, termasuk dalam Perang Yarmouk, di mana hampir seluruh pemimpin peleton pasukan Bizantium kalah oleh satu anak didik Khalid bin Walid dalam sebuah duel. Perang antara keduanya pun pecah dan lagi-lagi dimenangkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Setelah melumat Bizantin untuk selamanya, Khalid bin Walid pun makin lebar mengepakkan sayapnya hingga akhirnya mencapai Palestina, Syria, Mesir, dan Anatolia pun jatuh ke tangan pasukan Muslim. 2. Subotai. Berangkat dari profesinya sebagai tukang besi miskin yang dipungut Chenghis Khan, Subotai bertumbuh menjadi salah satu jenderal perang paling brilian sepanjang sejarah. Bahkan bisa dibilang tanpa Subotai, mungkin jalan penaklukan Chenghis Khan tak bisa semulus yang diceritakan dalam sejarah. Cerita paling menakjubkan dari sosok satu ini adalah bagaimana ia bisa menaklukkan banyak wilayah hanya dengan berbekal sangat sedikit pasukan. Salah satunya ketika ia memimpin sekitar 20.000 pasukan untuk melakukan penaklukan di sekitar Laut Kaspia. Selama berbulan-bulan ia membersihkan wilayah-wilayah kecil yang dikuasai kerajaan asing, termasuk pasukan Raja George dari Georgian yang kala itu menempati salah satu wilayah di jalur ekspansinya. Subotai juga menghancurkan sebuah pasukan bernama Cuman dengan taktik jitu. Selain itu, Subotai juga pernah menaklukkan Hungaria pada masa keemasan Chenghis Khan di tahun 1241. Sempat akan berencana melakukan perluasan ekspansi, Subotai harus pulang dikarenakan Ogedei Khan, orang yang sangat dihormati Chenghis Khan, meninggal dunia. Akhirnya Subotai pun pensiun dan ia wafat dengan tenang dalam usia 78 tahun. 3. Baebar. Mongol mungkin saja merupakan bangsa barbar yang tak kenal belas kasihan kepada musuhnya. Namun demikian, mereka dikenal sebagai salah satu bangsa paling berprestasi sepanjang sejarah. Ya, hal ini dilihat bagaimana mereka mampu menaklukkan hampir setengah dunia, mulai dari Asia sampai Eropa. Mereka akan mampu menguasai dunia jika terus berekspansi. Beruntungnya ketika itu terdapat pria bernama Baebar yang akhirnya mengakhiri superioritas bangsa Mongol untuk selamanya. Yap, Baebar merupakan jenderal kebanggaan dinasti Mamluk yang berada di bawah panji Islam. Pencapaiannya yang paling fenomenal adalah penaklukan bangsa Mongol yang kala itu menginvasi Persia dan juga Palestina.
Tidak hanya menaklukkan Mongol, Baibars juga memenggal kepala para Crusader yang kala itu mulai menginvasi Afrika dan Asia. Bahkan lewat tangan Baibars pula, era Crusader berakhir. Saat itu, semua wilayah yang dikuasai para prajurit salib berhasil direbut kecuali kota Tyre dan Acre 4, Marlborough. Pada masa abad pertengahan, persaingan antar bangsa di Eropa sangat kuat, terutama rivalitas di antara Inggris dan Prancis. Harus diakui, sebelum Inggris menjadi bangsa paling kuat pengaruhnya di Eropa, Prancis telah memiliki predikat itu terlebih dahulu. Bahkan bisa jadi Prancis akan mampu menguasai Eropa jika saja seorang jenderal Inggris bernama Marlborough tidak menghentikan semua langkah negara empunya Menara Eiffel itu. Cerita dimulai ketika Inggris mendengar rumor bahwa Louis ke-14, si Raja Prancis, akan meneruskan ekspansinya ke seluruh wilayah Eropa. Kemudian kerajaan pun mengutus Marlborough untuk memimpin pasukan. Kala itu ia dibantu oleh negara sekutu mulai dari Belanda, Austria, dan Prusia. Marlborough yang memimpin seluruh pasukan aliansi tersebut berhasil menghanguskan harapan Louis ke-14. Selepas itu, Marlborough pun kembali menghajar Prancis lewat pertempuran Blenheim yang menewaskan 40.000 pasukan Prancis. Padahal ketika itu Marlborough hanya membawahi sedikit sekali pasukan. Setelah pertempuran melelahkan di Blenheim, kembali Marlborough bertempur melawan pasukan susulan Prancis berjumlah 15.000 orang. 5. Pyrrhus dari Epirus. Tidak banyak orang yang mengenal Pyrrhus, namun bagi orang-orang Yunani dan Macedonia, ia sama terkenalnya seperti Alexander Agung. Pyrrhus dikenal dengan pribadi yang sangat pemberani dan diceritakan baik hati. Hal tersebut dibuktikannya dengan membantu sebuah kota di sebelah selatan Italia yang pernah meminta bantuannya ketika mendapat ancaman invasi dari Romawi. Pyrrhus pun membantu dengan sepenuh hati dan ia berangkat dengan membawa 25.000 infanteri, 3.000 pasukan kuda, 2.000 pemanah, dan 20 gajah perang. Pergolakan dengan kerajaan Romawi pun pecah. Tercatat terjadi 3 kali pertempuran. Pada pertempuran Sparta, Pyrrhus tewas. Uniknya, bukan pedang atau panah yang membunuhnya, namun sebuah ubin yang dilemparkan oleh seorang wanita dari atas sebuah balkon. Akhir yang ironis untuk seorang pejuang besar seperti Pyrrhus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.